sidang angket DPR RI. Ini nggak ada AIUEO, langsung ngambil, ya sudah. Kalau begitu kita nggak tanggung jawab. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang ke fraksi yang tidak setuju hak angket. Saya mau ke Martin Huta Barat dulu. Apa alasan dari Pak Martin atau fraksi Gerindra? Biasanya seiring sejalan kan dengan PKS, kok sekarang seiring bertukar jalan? Saya mau luruskan dulu keterangan saudara Fahri bahwa fraksi Gerindra itu keluar dari sidang paripurna bukan sesudah saudara Fahri menawarkan adanya lobi kepada anggota-anggota DPR. Malah karena saudara Fahri ngotot untuk mau membuat putusan, padahal fraksi Gerindra sudah keras menolak bersama dengan fraksi-fraksi lain. Lalu karena saudara Fahri sebagai pimpinan tidak menghargai, maka fraksi Gerindra keluar dari sidang paripurna. Karena di dalam tata tertib DPR bab 17 sudah dinyatakan pengambilan putusan harus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila itu tidak tercapai, maka berdasarkan pengambilan putusan dengan suara terbanyak. Tetapi di sidang paripurna kemarin, kasat mata kita lihat, itu tidak dilakukan oleh pimpinan. Maka Gerindra menunjukkan komitmennya terhadap penolakan daripada hak angket ini, menyatakan keluar dipimpin oleh ketua fraksi Gerindra. Nah, saya kembali kepada persoalan hak angket ini. Saya sengaja menyimak pada saat dijelaskan oleh pengusul perlunya hak angket. Saya mati kalimat demi kalimat. Sampai selesai, saya tidak menemukan alasan kuat untuk satu lembaga sebesar DPR mengusulkan angket terhadap KPK. Alasan-alasan sederhana, soal administrasi, bahwa surat-surat tugasnya kurang lengkap, bahwa ada kelebihan gaji, bahwa gedungnya kurang direncanakan dengan baik, dan sebagainya. Lalu ujung-ujungnya mengusulkan angket DPR terhadap KPK. Saya pikir ini nggak masuk akal sehat gitu ya. Apa motivasinya? Saya pikir-pikir secara mendalam, kok Komisi 3 begitu keras berniat membuat angket, padahal akal sehat kita tidak menerima. Ada alasan kuat yang berdampak luas kepada kehidupan masyarakat dan bangsa. Itu alasan daripada satu angket itu adalah bahwa usul itu harus memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa. Maka saudara Karni Ilyas tadi menyatakan jangan-jangan tidak perlu angket, tapi cukup di Komisi 3. Saya setuju. Memang ini sebenarnya cukup di Komisi 3 saja, dibentuk panja Komisi 3 kalau ada ketidakpuasan terhadap kinerja KPK, soal-soal internal KPK. Ini bukan soal yang berdampak luas kepada kehidupan bangsa dan negara. Cukup sebenarnya diluruskan kalau dirasakan oleh Komisi 3 ada yang kurang pas. Nah, saya kira bisa melibatkan BPK. BPK itu memiliki kewenangan mengaudit KPK, baik soal masalah keuangan, kinerja maupun penyadapan. Jadi sebenarnya panja Komisi 3 lebih pas untuk menangani, jangan membuat angket satu lembaga DPR terhadap KPK yang saya yakin bahwa mayoritas rakyat Indonesia tidak setuju terhadap angket itu. Maka pada saat paripurna kemarin kita menegaskan Gerindra, kita menolak angket, tapi kalau teman-teman pengusul masih tetap ngotot,
kita usulkan, coba pada saat reses ini kita tanya pada rakyat, kita sosialisasikan soal angket, kita tanya pada masyarakat banyak, apakah konstituen kita mendukung atau tidak hak angket ini. Nah, tetapi Saudara Fahri tidak merespons, tapi langsung membuat putusan. Ini saya kira, sorry Saudara Fahri, saya lihat itu cara preman itu membuat putusan seperti itu, bukan cara kita sebagai seorang negarawan, bahwa putusan satu lembaga itu harus bersumber pulang kepada tata tertib kita sebagai DPR. Kita tawarkan satu musyawarah mufakat, lalu kalau tidak tercapai kita mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Tapi kan kemarin kan tidak ada, hanya buru-buru Saudara Fahri itu mau membuat putusan dan heboh, kita semuanya heboh, seluruh Indonesia. Ini Saudara Fahri berhasil membuat kita heboh, saya kira ya. Itu saya kira jasa yang besar Saudara Fahri. Dan memang kalau soal itu saya kira kita harus luruskan ke depan ini ya, bahwa tidak begitu mudahnya kita seenaknya membuat hak angket, padahal itu hak yang sangat penting di DPR. Dan sesudah hak angket masih ada satu hak lagi yang nanti akan menjadi kelanjutannya, hak menyatakan pendapat. Dan hak menyatakan pendapat itulah yang menjadi pintu masuk pemakzulan pemerintah. Nah, saya berharap bahwa hak angket ini berhenti sampai di sini saja lah ya. Sudah kita putuskan, nanti kita anulir lagi, itu mungkin lebih baik pada harapan masyarakat. Pak, baik, Bu Martin. Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti kata demi kata, kalimat demi kalimat. Nggak ada dasar yang kuat dari uraian itu pengusul untuk jatuhnya hak angket. Menurut Anda sesungguhnya apa motif mereka? Saudara jamin bahwa teman-teman tidak tersinggung? Iya, orang tersinggung itu bagaimana menjaminnya? Kadang-kadang orang lewat depan kita aja kita tersinggung. Kok gua gak ditegur ya? Perasaan saya mengatakan karena KPK menyebut nama-nama orang itu, dan itu menyinggung kepada beberapa teman-teman di Komisi 3. Itu alasan yang menurut perasaan saya menjadi penyebab daripada kawan-kawan di Komisi 3 untuk mengajukan angket ini. Tapi kalau itu Saroni, Masinton, bahkan Pak Hari gak disebut-sebut namanya di IKTP itu. Jadi kenapa mereka tersinggung gara-gara itu? Saya kira Saudara Kardi Ilyas tanyakan pada mereka. Karena kalau perasaan saya kan 11 tahun di Komisi 3 dan hampir 6 tahun itu kerjasama dengan KPK. Saya pertanyakan tadi ya, yang tersirat. Anda politisi yang dari zaman Orde Baru udah ada. Ini Saroni sama Masinton belum lahir waktu itu. Ada udah di DPR. Pasti Anda tahu apa sebenarnya. Perasaan saya tadi itu saya ulangi, kalau saya duga adalah berkaitan dengan IKTP ini. IKTP ini. Gara-gara disebut nama-nama. Ya, nama-nama banyak orang. Ya. Jadi itu yang membuat alasan ini dikumpul-kumpulkan. Sebab tadi alasan-alasan itu kan tidak masuk akal sehat saya. Itu bisa menjadi alasan untuk diusulkannya hak angket oleh DPR. Sebab saya berandai-andai Pak Karni ya, saya berandai-andai, andai kata misalnya pansus DPR mengenai angket jadi, lalu KPK diminta untuk memberikan pertanggungjawaban, dan KPK diminta untuk membuka rekaman daripada soal kesaksian Miriam. Mungkin sesudah Miriam ini tertangkap berubah lagi ya, tapi karena kemarin kan belum tertangkap. Nah, lalu kalau misalnya KPK menolak dengan alasan dia memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang KPK dan juga undang-undang tentang kebebasan keterbukaan informasi publik, dia menolak, apa yang akan dilakukan oleh pansus angket KPK? Apa yang akan dilakukan? Pasti dia akan membuat putusan seperti yang Bapak katakan tadi. Dia ingin merevisi undang-undang tentang KPK. Dia ingin untuk memberhentikan anggaran untuk KPK. Dan ini kan persoalannya menjadi persoalan yang semakin luas, yang membuat
pemerintah belum tentu akan menuruti keinginan itu, dan membuat rakyat juga akan marah kepada putusan daripada angket KPK. Seperti kita lihat pada waktu pembangunan gedung KPK dulu, DPR menolak, Komisi 3 menolak, rakyat berbondong-bondong mengumpulkan uang untuk solidaritas membantu KPK. Nah, kalau ini yang terjadi, kita membuat soal besar lagi bagi bangsa, kita membuat kegaduhan lagi. Dan bagi Gerindra, Ketua Umum kami sudah mengatakan bagaimana DPR itu membuat kesejukan, membela kepentingan rakyat, terutama juga membela pemberantasan korupsi. Anda yakin bahwa rekaman itu ada? Karena pertama dibantah, kedua ya banyak yang yakin, banyak juga yang tidak yakin. Anda termasuk yang yakin atau enggak yakin? Saya kira Komisi 3 lebih tahu apakah betul rekaman itu ada pada saat mereka bicara dengan, ya karena mereka nggak yakin, makanya mereka buat panja Komisi 3 untuk menyelidiki soal itu. Bisa, Komisi 3 berwenang, tapi jangan bawa persoalan yang menurut saya soal yang sederhana menjadi atas nama lembaga DPR yang begitu besar. Kenapa tidak mereka buat panja Komisi 3 saja untuk menyelesaikannya? Mengapa harus dengan angket DPR? Di situ Gerindra menyatakan tidak setuju, karena bagi kita lembaga DPR itu lembaga yang terhormat, membuat satu putusan haruslah putusan yang terhormat juga. Baik. Sekarang Pak Amir Samsudin dari Partai Demokrat. Pak Amir, Sekretaris Majelis Tinggi DPP. Ini agak jalan-jalan juga. Demokrat sependapat sama Gerindra. Sekarang mungkin Pak Amir bisa jelasin. Bung Karni, saya kira membela KPK tanpa perlu berprasangka kepada para inisiator daripada angket itu sendiri. Jadi kebetulan yang sudah berbicara ini, mereka ini adalah wakil-wakil rakyat yang otentik, memang mewakili rakyat karena mereka anggota DPR. Sementara sebenarnya saya itu seharusnya Bung Beni Harman yang kebetulan berada di tempat yang agak jauh sehingga meminta saya untuk menggantikan. Jadi saya melihat diskusi ini, kalau kita masuk ke dalam ruangan Indonesia Lawyers Club, sudah dibekali dengan kekhawatiran tentang opini publik, menjadilah kita tidak akan mampu berbicara apa sebenarnya yang menjadi alasan daripada setiap keputusan yang diambil, yang tentunya berbeda antara partai yang satu dengan partai yang lain. Dan saya kebetulan sangat tidak ingin menempatkan posisi Demokrat seakan-akan menonjolkan diri lebih di depan dan lebih jago membela KPK untuk bisa kemudian mendulang simpati dan opini publik. Saya kira itu tidak perlu kami lakukan. Sebab saya melihat bahwa teman-teman, saudara-saudara wakil rakyat ini sendiri tentunya dengan itikat baik telah melakukan peran dan fungsinya masing-masing. Bahwa kemudian kami berbeda sikap tidak berarti kemudian saya berhak melakukan judgement, menilai, kemudian demi mengangkat popularitas partai sendiri, kemudian mencoba melakukan hal-hal yang memojokkan partai-partai tetangga. Jadi saya melihat begini Pak Karni, seperti yang sudah bergulir jauh sebelum diskusi ini berjalan, banyak sekali pihak-pihak ahli tata negara, ahli hukum pidana yang sudah memberikan pendapat sangat lebih dari cukup. Tetapi kemudian kenapa beberapa wakil rakyat kita ya
sebagai pro koruptor, dan kamilah yang paling hebat membela KPK di dalam posisi sebagai anti korupsi. Saya kira tidak perlu kita lakukan itu. Biarkanlah mereka menjalankan peranannya masing-masing, dan tentunya kita serahkan kembali kepada proses itu sendiri, ya, bagaimana nanti hasil output yang muncul daripada proses itu. Baik, seperti biasanya Demokrat berada di tengah. Penyeimbang. Jadi sini kencang, sana kencang, ada yang di tengah. Mudah-mudahan duduk Pak Amir di situ tadi itu. Jadi kebetulan. Sekarang sahur. Bang Karni, tadi Bang Martin menyebut dua hal. Sebenarnya yang menurut saya itu menjadi esensi daripada pembicaraan kita malam hari ini. Gaya kepemimpinan dari Pak Hari yang disebut gaya preman. Dan yang kedua, bukan saya yang bilang, teman-teman dari dalam. Tetapi juga satu hal yang tidak bisa dihindari adalah penyebutan nama. Bang Karni, kita jangan membayaskan soal nama ini. Kalau kita ikuti, sesungguhnya ini mulai dari pencabutan BAP-nya Mariam. Kemudian dia cabut, dan akhirnya dipanggillah penyidik KPK. Nah, Bang Karni tahu kalau penyidikan di KPK, karena kita amati betul melalui televisi, semuanya komplit. Ada CCTV, ada rekaman, ada juga televisi, dan semuanya bisa kita lihat prudent dan transparan. Ketika penyidik ini kemudian dikonfrontir, disebutkanlah sesungguhnya bukan KPK, bukan penyidik melakukan tekanan, tetapi dia menyebut nama Mariam. Jadi jangan dibayaskan disebut penyidik KPK. Ini yang menurut saya adalah kebohongan yang sangat luar biasa. Dia mention disebut nama Mariam, menyebutkan, novel menyebutkan seperti ini. Mariam menyebutkan ada nama-nama yang menekan. Jadi bukan novel yang mengatakan, tetapi ada beberapa anggota komisi yang disebut, ada Masinton di sana, ada Bambang Susatyo, ada 6. Ada yang lain-lain itu, ada Suding Sekjen dan lain-lain. Nah, oleh karenanya menurut saya ini sudah terjawab. Ternyata KPK sudah melakukan apa yang dimandatkan undang-undang. Mariam kemudian ditetapkan sebagai tersangka tidak memberikan informasi yang benar. Jadi catatan begitu, tidak menyebutkan informasi yang benar. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan KPK itu sudah benar, melakukan mandat undang-undang, yaitu pasal 22, pasal 23, bahwa Mariam itu adalah melakukan keterangan yang tidak benar. Nah, oleh karenanya jangan dipleset-plesetin yang tadi dibilang Mansiton tadi. Nah, oleh karenanya menurut saya, dan di undang-undang kehakiman yang kita juga tidak pernah jujur menyebutkan, di pasal 3 undang-undang kehakiman jelas disebut di sana, tidak ada boleh satu lembaga pun yang mengintervensi daripada lembaga yudisial, dan ancamannya dapat dipidana, Bang Karni. Dan di pasal 38 disebutkan apa saja itu yang disebut adalah bagian daripada kehakiman, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lain-lain. Artinya Mariam sudah dalam proses penuntutan, yaitu saudara proses di pengadilan. Oleh karenanya menurut saya, yang tadinya bayangan saya Bang Karni, seperti Bang Martin tadi, ada 2,3 triliun. Bayangan saya tadi, inilah 2, triliun inilah berdampak kepada masyarakat. Yang bayangan saya tadi terbalik sesungguhnya. Tetapi DPR kemudian merasa terhina, ada pimpinan yang termasuk diduga dan teman-temannya melakukan perampokan, bancakan uang anggaran daripada negara. Mestinya menurut saya ini yang dikritisi teman-teman di DPR, karena ini menyakiti hati masyarakat. Bang Karni, waktu saya datang ke sini di Facebook itu, rakyat tuh marah. Bayangannya terbalik. Artinya bayangan tadi adalah DPR ini meminta supaya pimpinannya itu diberhentikan. Itulah keinginan daripada publik yang menggaji mereka ini, yang membayar gaji mereka ini, tapi kebalik gitu loh. Itu nah, ada baca Facebook mau jalan ke sini tadi. Wah, ada yang betul-betul mereka itu baru mau ke sini tadi kan. Enggak, jadi dia bilang bahwa ini karena iklannya LC,
Dia bilang bahwa masyarakat tuh marah sekali. Nah, oleh karenanya Bang Karni tahu di setiap warga negara Indonesia, setiap pemilik KTP, dia mendapatkan atau merasakan daripada korupsi yang diduga dilakukan oleh teman-teman IKTP ini. Jadi Bang Karni kemana-mana, Bang Karni jalan-jalan, Bang Karni karena memegang KTP, Bang Karni juga pada saya sama berdarah-darah soal korupsi ini. Nah, menurut saya ini yang tadinya mestinya dipansuskan. Oleh karenanya saya minta kepada teman-teman, ini hentikan ini. Rakyat marah. Bukan, Anda menyimpulkan rakyat marah itu dari mana? Menurut saya baca Facebook 2 biji. Benar Bang rakyat Karni, marah. serius Bang Karni. Rakyat marah, ditanya aja di sini. Iya, Kalian tersinggung gak teman-teman sekalian? Tersinggung. Lihat ini Pak publik ini. Oleh karenanya ini adalah kalau tetap pansus ini dilakukan, Saudara Fahri, ini melukai hati masyarakat. Setidaknya kalau Anda bantah bahwa masyarakat lama, paling tidak saya menyuarakan daripada ini. Oleh karenanya Bang Karni, melalui ILC ini saya kira stop ini, tetapi fokus bagaimana dukung pemberantasan korupsi betul-betul supaya mereka itu betul-betul di backup daripada publik. Dan yang kedua, soal memang DPR itu tidak dipercaya bukan karena memang itu rating yang memang lembaga yang paling korup itu menurut publik itu adalah DPR, itu nggak terbantahkan Bang Karni. Jadi bukan karena kita gitu loh. Nah, oleh karenanya bayangkan lembaga yang sangat korup ini kemudian melakukan penyidikan kepada KPK yang sangat dicintain masyarakat. Menurut saya itu bolak-balik Bang Karni. Jadi jangan tadi Bang Karni bilang bahwa penyelidikan ini yang kotor, menyelidik yang kotor. Sampai sekarang ini Bang Karni, kita lihat KPK itu belum satu pun yang dibawa kepada pengadilan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira prudent, dramatisasi teman-teman yang menyebutkan kerja-kerja KPK saya kira diberhentikan. Itu menurut saya Bang Karni. Terima kasih. Kita lihat dulu pemirsa.